guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Tatin Titot di channel Tatin Titot. Kali ini saya akan mendatangkan dalang kondang. Siapa dia? Ki Seno Nugroho, mungsuh bebuyutanku. Tapi sebelumnya kita ada host atau pembawa acara yang sangat fenomenal yang dulu pernah datang ke rumah saya, ke rumah gue. Namanya siapa? Pak Tot, Pak Titot, bukan Pak Titot ya, Pak Tot, Pak Gatot Jatayu. Dia nanti akan bertanya-tanya masalah saya dengan Pak Seno kalau di panggung seperti apa, nanti kita korek bersama Pak Gatot ya. Ojo aku sing nakoni mengko ndak aku dadi Ini dia Pak Gatot, selamat pagi. Selamat sore. Ya. Bertemu lagi dengan saya ya. Ya, ini host atau pembawa acara nanti yang mau mengorek-ngorek bertanya kepada Ki Seno Nugroho bab saya dengan beliau. Perseteruan. Ya, nanti seperti apa biar jenengan yang nanya nggih. Kalau saya yang nanya nanti bakalan malah teman-teman malah. Yang penting kan tetap berseteru lah. Ya. Saya datangkan beliaunya ya. Meneng wae rasa seru-seru ndak. Aku yang di sini. Jenengan sini apa situ? Mana? Sini aja ya. Oh iya. Nanti biar Enggak cukup ya kursi ini? Enggak cukup. Cukup ya. Oh iya. Tak omong ki. Pak Seno, sini Pak Seno. Monggo Pak Seno. Ya kowe lunga sike. Iya, Pak lunga. Halo guys, selamat sore. Jangan lupa ya subscribe di channel Tatin Titot. Nah, sebelumnya ini memang saya sebelumnya nggak mau, tapi karena ya dipaksa. Silakan Mas Gatot. Mau bertanya tentang apa? Itu nggak tahu ya. Saya matematika 9, biologi 9. Jadi kalau mau bertanya mesti saya pinter. Nah, gini Pak Seno, ini kan Itu jangan gini. oh ya Nggak gitu Pak. subscribe. Jadi penonton seluruh dunia Pak, bukan hanya di wilayah Jogja, Jateng, atau Jawa Timur enggak. Tapi sudah penonton itu menjadi penonton dunia. Itu sebenarnya kan penasaran antara perseteruan Ki Seno Nugroho dengan Mbak Tatin. Sampai sekarang kan menjadi buah bibir Pak. Jadi orang selalu gerombol itu membicarakan perseteruan. Tapi pertanyaan bukan itu Pak. Yang saya tanyakan adalah sejak kapan Mbak Tatin itu bergabung dengan Ki Seno Nugroho itu tahun berapa? Kalau Masih ingat. sebetulnya Mas, itu saya lupa kalau tahunnya. Iya. Tapi ketika itu kita mau pentas di Jakarta di hotel Indonesia Plaza. Nah, itu kebetulan ada beberapa sindir saya yang nggak bisa ikut. Lalu saya bilang kepada teman-teman Wiyogo, coba cari sinden yang bisa melengkapi skuad kita, performa. Oh iya. Kayak bal-balan itu. Terus ada yang bilang, udah Tatin aja. Tatin ini sopo? Saya belum tahu itu. Tatin ini putrane Bu Sri Lungit, sindene Suwardi Pak Hadi Sudibyo. Wah itu mesti apik, anak sinden. Ternyata enggak. Berarti muncul Kebacut dijawab. Ya sudah, enggak apa-apa. Terus ikut saja di sana. Tapi gini loh Mas. Sinden itu ada yang bersuara bagus. ya. Tapi hanya sebatas suara. Dia tidak bertalenta. Maksudnya bertalenta, dia tidak punya kelebihan. Kelebihan apa itu yang bisa menarik penonton. Nah, bisa menarik penonton. Ternyata Tatin itu orangnya, maaf ini jujur blokos itu ya. Iya. Suara ya nggak begitu bagus. Tapi bertalenta, wajahnya itu bisa menarik penonton. Nah itu ketika
Itu udah ketemu toh? Sudah. Langsung. Sudah. Elek toh. Elek gede banget ya. Lemu toh. Lemu sak Tapi becak. ketika Tati itu pakai busana Jawa, auranya keluar semua. Itu yang ada yang membuat penonton sampai ayah itu karena auranya dia. Terus dia itu punya talenta humor. Tidak semua sinden bisa ada 1000 lebih sinden di Indonesia itu. Tapi nggak bisa humor yang saya maksud humor di sini itu bukan humor belangkon, tapi humor apa ya? Humor spontan yang saya utarakan itu dia selalu bisa nyaut meskipun banyak orang yang bilang bahwa wah Tati ini ngomong kalau dalangnya sok kurang ajar. Memang itu bukan nggak kurang ajar, memang nggak saya batasi. Wes kowe ngomong apa wae, kowe ngomong piye wae sak karepmu. Toh nanti misalnya ada sesuatu yang dia lontarkan dianggap kurang ajar, saya bisa apa itu namanya? Membenarkan. Oh, iya. Orang ngono tin, kowe iki nek karo aku ya aja muni ndasmu. Mulu atau gimana yang lebih kasar. Itu. Dia talentanya seperti itu karena kenapa mesti ada pertanyaan? Saya disini aja ya. Oh iya, enggak apa-apa. Saya itu enggak masalah kok. Sinden lainnya enggak bisa seperti itu karena dia enggak bisa los. Ya. Dia merasa saya itu dianggap sebagai majikan, dianggap saya itu sebagai juragan, dianggap saya itu sebagai apa ya? Bos. Lalu ada apa? Jarak apa aku nek muni ngene nesura ya Pak Seno, nek muni ngene nesura ya. Padahal semua wis takon seperti kaya yang lainnya itu seperti siapa itu sinden saya itu? Nah, saya itu sudah lama enggak mayang lupa. Mbak Elisa mungkin. Oh bukan, Elisa itu kan baru. Oh, Mbak Prastiwi. Bentar, tak kesana dulu ya. Lah kenapa? Bokong saya gatal. Ya mohon maaf penonton semua di seluruh dunia. Ganggu ya kalau ada apa gangguan sedikit. Jadi mohon dimaafkan nggih. Seperti oh ngendak saya pakai empring oleh ngukur. Nah, situ itu seperti siapa itu? TV. Ya. Nah, itu tapi semua itu tergantung sifat. Jadi tadi itu sifatnya dor apa. Nek kaya TV itu wonge menengan. Nek dikon omong kasar sithik ora gelem. Padahal kita harus tahu apa gimana caranya merekrut penonton sedemikian rupa. Jadi Mbak Tatin itu menurut Pak Seno itu termasuk sinden yang cerdas, tapi juga bertalenta tuh. Pripun Pak menurut panjenengan itu? Nah, panjenengan kan pirsa lho Pak. Enggak cerdas. Oh, mboten cerdas. Biasa saja. Tapi bertalenta. Malah saya bertalenta dia punya kelebihan lain. Kelebihannya apa saja Pak selain tadi yang sudah Jadi ya. Maksudnya kan itu kamu bos jorok ini. Bertalenta itu wajar, bisa merekrut penonton, lalu bisa humor, bisa yang lainnya pokoknya ya dia bagus. Dan ada satu lagi yang bisa mengikuti jejak Tatin berhumor dengan saya dengan agak lepas itu ya hanya Elisa. Oh iya. Lalu ada satu lagi. Siapa? Prastiwi. Itu malah lebih Tatin. Tapi karena jarang saya munculkan, karena saya khawatir sinden itu enggak punya kampas. Jadi bengkel apa piye? enggak, ininya loh. Itu kalau direm itu bablas terus. Jadi dia mau menyebutkan apa itu yang harusnya enggak pantas disebutkan tuh sebutkan sama Prastiwi. Nah itu. Di situ itu. Nah, jadi ya memang kalau netizen mengatakan bahwa perseteruan antara saya dengan Tatin itu bukan perseteruan karena itu apa trik dari entertain Profesional Pak. bukan bisa trik entertain. Nah, WhatsApp. itu trik. Kalau di luar sebenarnya saya itu enggak waduh nada waduh. Kalau itu sebetulnya kita enggak berseteru. Oh iya. Ya cuma di panggung saja. Ya perlu saya luruskan karena panggung itu kebutuhan orang banyak. Yeah. Itu tempat untuk kita menghibur orang banyak. Nah kan kalau dikatakan berseteru ya artinya berarti kan digarisbawahi bahwa itu tidak. Nek
kulino diposisikan di bisu-bisu itu tidak hanya Mbak Tatin saja, ini ya banyak. Tapi ya itu kan kemesraan ya. Nah, Kemesraan jadi seorang dalang. jangan salahkan, itu bahasa seniman. Oh, Bahasa seniman. Jadi kadang-kadang bahasa apa ya, bahasa orang ketemu yang biasanya terus rangkulan, tipika-tipik itu kemesraan. Tapi kalau bahasa seniman kebanyakan seperti itu. Oh, iya. Kebanyakan mendas-dasnya itu sudah kemesraan. Iya. Tapi gini Pak, penjadian juga harus menyampaikan ke netizen seluruh dunia bahwa penjadian itu juga seorang seniman loh Pak. Mungkin ada yang nggak tahu itu. Saya seniman. Lihat nih. Itu. Pertanyaannya apa? Oh iya, tenang Pak. itu. Nah ini Ngajak tuh Gojek, di ya. streaming langsung. Yang paling berkesan Pak tentang Mbak Tatin, nah itu loh. Yang paling berkesan Pak. Ada nggak, Tatin itu nek nembang iki, umpamane utawa nek Gojek iki dan lain sebagainya. Utawa sing paling disengiti lah ngono, paling ora Yang disenengi. paling berkesan, Pak. Yang Wah, paling ini saya nggak pernah. Karena aku ben nganu lho, ben sing apik. Monggo ngendika mawon kayak yang tadi itu loh. Tadi bilang apa ya? Saya itu nggak enak ya. Anu apa? Kasih tahu. Awaknya adem panas ya. Kenapa? Iki nek nyinden bliru. Iya kok. Lah saya kan wis jujur. Meskipun ada orangnya nggak apa-apa. Saat ini tuh kalau nembang apa yang apa? Ya enggak ada yang apa ya. Nah, di situ kalau nggak percaya tanya suaminya. Oh suaminya sendiri maido. Nembangan itu ora apik, tapi dia punya talenta. Ora sae, Punya aura. Pak, Aura. Aura. Itu yang menarik. Sampai ada penonton yang kenapa sih? Ayah. Itu karena memang sudah sangat tertarik. Lah itu yang sinden lain tidak punya. Ya terus kayak ndak ramet tuh. Ya Nek mau aku di nanya, sini enggak apa-apa, ambilkan kursi. Ah, enggak apa-apa. Enggak. Oh ya, terus begitu Mbak Tatin muncul pertama bareng Ki Seno Nugroho itu dalam posisi dia sudah berumah tangga atau masih lajang Pak? Belum, kayaknya ikut saya itu belum rumah tangga. Oh, masih gadis ya. Oh ya kalau gadis nggak tahu. Oh. Belum. Yang jelas belum. Karena Mbak Tatin apa itu? Rabi. Ya. Itu saya yang mayang. Oh gitu. Iya. Waktu itu lakonnya apa Pak? Waktu mayang. Nah, saya lupa itu kalau lakon enggak saya. Yang jelas kalau dibayar atau enggak saya ingat enggak. Ya. Yang pasti nggak dibayar. Ya. Nah sekarang gini Pak, Mbak Tatin tuh kalau menurut Pak Seno itu karirnya menanjak itu mulai tahun berapa saja? Karena kan yang penonton tahunya itu Mbak Tatin diangkat karirnya menjadi fenomenal itu oleh dalang yang mineral. Dalang mineral itu artinya milenial dan viral. Disingkat mineral itu Ki Seno Nugroho ini. Itu sejak tahun berapa? Tahun Britain. Kalau tahunnya saya kurang tahu juga, tapi ketika saya sudah mulai mengojoki Tatin bahwa yuk kita buat humoran ini bujekan ini dia sebetulnya sudah mulai menanjak, cuma namanya dikatrol itu tidak bisa dipungkiri oleh semua seniman ya. Namanya dikatrol karena ada medsos YouTube, terus kita buat channel Dalang Seno, kita buat channel yang lainnya, itu namanya baru terangkat. Seperti saya juga namanya terangkat itu karena channel-channel itu, bukan karena apa ya, bukan karena sebetulnya saya itu dalang yo rape. Oh ya menyadari. Sama, dia nyinden yo rape, saya main yo rape. Rape ketemu rape. Tapi ini dadine plus Pak. Tapi nggak tahu karena apa, itu penilaian penonton saya nggak bisa menilai. Itu pendapat penonton sampai sekarang ya alhamdulillah kita bisa selalu mengembangkan atau melestarikan wayang kulit dengan teman-teman warga Laras juga. Kesannya mau Mas Burung. Ini Pak yang jadi sekarang itu yang lagi booming di masyarakat seluruh dunia Pak. Seluruh dunia itu ada apa Pak? Agak kalau makbum. Oh jedot ya jedot. Oh iya. Itu yang jadi masalah itu kan perseteruan antara Mbak Tatin
dengan pengendang Jaipong, Denko Jaipongnya Indonesia itu sebenarnya bagaimana menurut Pak Seno dan harus dibagaimanakan itu solusinya gimana? Nah itu sebetulnya kan cuma semua teman-teman BL nggak tahu, sama teman-teman sini juga nggak tahu. Sandiwara itu sebenarnya mau saya teruskan, tapi ketika hari apa itu saya menghadirkan Denko sama Tatin, itu udah cekcok di depan rumah saya. Itu ramai sekali sampai ini tonggo-tonggo itu datang semua, ada apa. Nah, saya bilang tidak ada. Kemarin dijawab apa-apa ada. Nah, itu tak bisa. Wis rasa terus ke Sandiwarane. Pokoke kula ora trimo, status seperti itu. Denko kan enggak banyak omong tapi cuma diam tapi karo gemremeng itu. Wis Sandiwarane sesuk neruske sesuk gampang. Sesuk nek wis ana suasanane kondusif Pak. Itu kan ada desa-desus juga Pak itu kan. Densus apa desus? Desus Denko Pak itu. Itu kan perseteruan Mas Denko sama Mbak Tatin tuh juga mungkin ada suaminya Mbak Tatin itu nggak tahu tuh terima apa enggak itu kan. Oh saya nggak tahu itu, tapi memang dengar-dengar karena itu kenyataan loh. Banyak sekali yang nggak percaya bahwa itu hanya sandiwara. Saya itu banyak sekali WA atau SMS yang mengatakan bahwa gimana Pak Seno ini sudah selesai belum problem dari Warga Bularas. Bahkan simak saya sendiri saja ngebel langsung. Lah piye gawe malah do padu kaya ngono. Tapi justru itu saya senang sekali. Sukses berarti peran dari Tatin dan Denko itu betul-betul jalan dan itu tidak saya konsep, memang itu apa adanya di situ. Terus ada respon dari suaminya Mbak Tatin nggak itu tentang perseteruan Mas Denko sama? Kalau itu saya malah nggak tahu. Ya, saya nggak tahu itu problem rumah tangga. Bagian di luar area Warga Laras seperti itu Pak ya. Itu kan mungkin kalau sedikit-sedikit kabar yang saya terima itu bukan karena marah sama Denko. Marahnya sama Tatin sendiri. Karena ketika Mbak Tatin nesu itu pulang itu ternyata celananya tambah besar. Saya harus muncul ya. Harus klarifikasi. Terus ngebaki pemean. Yang lain-lain nggak dapat tempat. Jadi kelambinya anaknya nggak garing. Kalau ada pertanyaan seperti itu harus di-cut, nggak boleh yang itu pribadi. Loh ini kan realita itu fakta. Realita emang udah pernah lihat Pak? Fakta. Ya pernah kan? Mas Seno? Hei. Udah pernah lihat? Pernah Pak, pernah lihat celananya Pak. Siapa? Itu Nah, saya cuma kabar dari suami. Jepitannya itu sampai habis 8 kok gimana? Biasanya cuma 6 kok jepitannya sampai 8. Ketoknya besok udah harus slap ya tentang itu ya. Mas Gatot mau nggak? Biar itu real atau enggak? Penjelasan juga berhak mengklarifikasi tentang yang jepitan 8 itu. Lah saya kalau nggak ada bukti nanti saya Di bawah kira sini kok. buktinya bawah sini. Masa saya harus copot-copot? Enggak di sini ya? apa-apa, kan enggak apa-apa tuh Pak, seperti itu. Oh jangan. Karena ini kalau malam buat apa? Ini nanti mengotori. Tadi lo Mas, yang itu di-cut aja aku nggak mau. besok. Situ itu mau wawancari saya apa harus ngurusi Tatin? Kesannya tadi Dan ini suruh pergi kalau mau wawancari saya atau saya yang pergi? Aduh jangan saya. Enggak, sekarang gini, jenang Apa? datang ke sini sama siapa Mbak? Sama suami? Bawa sini suaminya. Lah apa? Klarifikasi. Tadi kasih. Iya, ya tentang banyak hal ini yang perlu saya tanya. Nah, itu bagus. Dianya nggak mau ya paling. Harus dibahas ini. Nanti biar semuanya jelas itu. Penonton nggak penasaran terlalu lama. Ini sudah. Penonton juga pengen tahu. Iya. Gimana Tatin nek tak unek-unekke? Responnya piye? Di rumah itu nonton gimana? Ngoten Pak. Itu perlu. Nanti kita buat season sendiri aja. Oh, iya. Penonton mesti menunggu. Orangnya pemalu gitu suaminya. Iya. Itu kalau disenggol mengker. Apa aja yang mengker? Pemalu. Tadi lo kesan-kesannya Pak Seno sama saya. Ini Ya, sebentar. tapi saya pergi dulu nanti nek aku di sini nanti dia. Ini sudah saya tanyakan tapi kan
sabar. Ya tapi kan nggak usah yang Pokoknya ini. saya kalau masih mau diwawancarai, ya ini Ya. suruh pergi nih. Kalau ada yang 6 meter harus dikat ya. Enggak 6 meter, cuman 8 jepitan. Kesan-pesan yang dimaksud Mbak Tatin tentang Mbak Tatin dari awal mulai ikut sampai sekarang itu Pak. Kesannya itu ya walau bagaimanapun Tatin itu tetap maskot saya, maskot di WL. Karena ya dia bisa mampu menyedot orang banyak, tidak meninggalkan sinden yang lainnya. Biasanya Sebenarnya ini serius nih. Tidak meninggalkan sindennya. Sinden juga punya daya tarik sendiri-sendiri, tapi juga yang terbanyak itu ya ada kan masih bisa dilihat Tatin, Elisa, Prastiwi atau Ika atau Agnes itu semua punya penggemar, tapi yang mampu menjadi penggemar banyak itu ya ada beberapa termasuk dia. Jadi kesannya ya kesan saya seperti itu, memang itu sebagai maskot. Dan kalau memang mau mengakui bahwa kemaskotannya kebesarannya Tatin itu karena tempaan saya. Oh, gitu. Ya, karena tempaan saya. Mereka akhirnya jadi besar itu Pak. Ya itu termasuk ini pakai tungkak gini. Nah, itu pesannya ya saya hanya berpesan bahwa tingkatkan kemampuannya, dan lalu kemarahan. begini, lagu-lagunya semakin banyak, lagu-lagunya bowone diukai, bowo iki karena kita itu semakin besar semakin dibutuhkan, kita itu semakin besar semakin banyak. Kekhawatiran saya nanti muncul seperti ini, Iya. kebesaran Tatin yang seperti itu, lalu tiba-tiba saya sadar bahwa suatu saat saya itu tidak akan bisa mendalang seperti yang kemarin-kemarin atau nanti pindah ke dalang lain yang lebih laris lagi. Lah, ketika saya sudah seperti itu, kan mereka tentu masih ingin mencari sesuap nasi makan, mesti ikut dalang yang lainnya. Jangan sampai nanti ada pikiran dari dalang lain bahwa lah Tatin iki sindene Pak Seno, sinden viral kok bawa iki kok ra iso. Itu nanti ndak memalukan. Nah, itu pesan saya ya sinau ya rengeng-rengeng lah, apa nang omah rengeng-rengeng utawa apalah terserah, yang penting menghafalkan lagu-lagu yang sekarang baru ini. Itu saja pesan saya. Gending-gendingnya juga diperbanyak gitu ya Pak. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya pupu nggak apa. Kalau gendingnya nggak ada atau dodo mentok. Kalau pupu dan dada Pak. Iya. Itu pasti ada Pak ya. Terus apa mau pertanyaan? Gus situ nanti nggak usah jadi host. Gus. Jadi itu memancing tertawa sebenarnya saya mau serius. Lah Pak. saya itu ya serius, saya nggak lucu. Mau serius tapi jenengan itu ngajak mesti mancing guyu tadi ya. Enggak. Itu loh masalahnya kan di situ. Nah, terus gini Pak. Itu. Walah gini aja Pak biar Iya. dekat. Itu kan Mbak Tatin itu seringnya kelebihannya di fragmen. Fragmen itu menurut Pak Seno, fragmen ketoprak itu secara karakter memainkan peran itu termasuk gimana? Menjiwai atau enggak menjiwai apa elek apa apik gitu Mas? Oh itu masuk. Tatin itu sebetulnya sudah terbuka jalan Iya. rezeki lainnya. Tapi mungkin mau apa enggak dia itu melakukan. Ya itu rezeki jalan lain ke artis ketoprak. Jadi dia itu termasuk sudah sekelas artis ya. Karena banyak sekali teman-teman ketoprak yang berkomentar bahwa dia itu bagus, tinggal memulai sedikit aja, dikasih bahasa-bahasa ketoprak, nanti dia akan baik. Jadi itu membuka sendiri. Seperti halnya saya gojek sama Tatin, karo Elisa, karo itu sebetulnya juga kalau jeli itu akan terbuka jalan-jalan rezeki lainnya. Elisa itu ada jalan rezeki lainnya kalau dia mau. Dia bisa Pak jadi host, jadi pembawa acara itu bagus. Jadi seperti saya ini Pak. Prastiwi itu juga sudah ada jalan rezeki lainnya. Iya. Bakul tape ya gimana itu. Selanjutnya Pak ini dengan menyikapi keadaan hari ini, keadaan saat ini yang akhirnya banyak seniman yang vakum, banyak seniman yang nganggur, adanya isu atau memang bener corona,
virus. Nah, monggo Pak dengan kesan dan pesannya atau mungkin mau menyampaikan pesan apa untuk konco-konco seluruh dunia itu seperti apa? Oke, kalau ini pesan-pesan saya tidak ke penjenengan, tapi Iya. akan saya pesankan kan ke teman-teman semua, terutama teman-teman seniman, bahwa diakui atau tidak, pertama kali yang membuat wayang di suasana COVID-19 dengan wayang Cilimen, itu saya dan teman-teman Warga Laras. Bukannya apa-apa, tapi monggo, kita selalu berkarya, kita selalu berusaha membuat sesuatu yang kita bisa, yang sebaiknya bisa untuk tombo atine dewi. Dan sekarang sudah berjalan lancar. Mas Cahyo Kundadi sudah menggunakan wayang elektrik, lalu Mas Kangko sudah pentas kemarin malam Sabtu, sukses luar biasa. Sang maestro, kemudian saya Kimantar Sudarsono juga sudah pentas luar biasa. Seperti itulah yang saya harapkan. Ya. Jadi jangan berpangku tangan, jangan hanya bermalas-malasan, jangan hanya menunggu, tapi kita buat sesuatu. Itu akan menjadi obat untuk pikiran kita sendiri sebagai seniman dan juga untuk menghibur para yang terdampak di rumah. Oke. Itu ya. Apa Seperti ini yang artinya? tadi Ini apa artinya? apa tepuk tangan? Oh bukan, itu goblok, bos goblok, goblok. Ini membasuh tangan. Oh, aku ngadain. Nah. Ngadain. Pakai masker, Oh, iya. jaga jarak. Oh. Ya. Dengarkan ya. Tidak usah terlalu percaya kepada berita-berita yang hanya untuk membingungkan kita, karena sekarang itu banyak sekali berita-berita yang membingungkan kita. Seperti contohnya, sekarang di mana-mana ada maling. Situ saya tahu siapa malingnya, tanya Pak Seno. Saya itu serba tahu. Siapa? Malingnya namanya Mas Jarene. Jarene Melayu Ngidul, Jarene Melayu Ngulon, Jarene Melayu Ngetan, tapi enggak ada apa-apa. Oh, itu. Tenang di rumah, jaga rumahnya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Selamat sore. Nah, sini Tin kalau mau bergabung, Matur sebanu. jangan dekat-dekat saya, agak ke sana. Ya. Sudah selesai kan? Ya. Ya, monggo. Ya, Selamat terima kasih sore, ya. terima kasih. Matur nuwun, Subscribe di channel Tatin Tatin Titot. Titot. Ya. Matur nuwun nggih Pak nggih, sampun rawuh wonten channel kula mugi-mugi ndang entuk apa ya? Piye? Awas sesuk nek pentas ya. Paten